Pagi Waalaikumsalam dan salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Bapak, Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati, dengan iringan doa dan harapan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas mendidik, membimbing, dan mengawal proses belajar serta ikut menghantarkan para anak bangsa, siswa-siswi SLTA se-Indonesia, khususnya dalam rangka menata masa depan mereka menuju gerbang pendidikan tinggi di tanah air. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan atau acara sosialisasi ini juga bisa disaksikan melalui akun media sosial resmi LTMPT untuk di Instagram dengan alamat akun LTMPT Official Centang Biru, kemudian di Facebook Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Centang Biru juga, kemudian di Twitter dengan alamat akun LTMPT Official, dan tayangan video lengkap dalam bentuk live streaming atau siaran langsung juga bisa diikuti di kanal YouTube kami dengan alamat akun LTMPT Official. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penerimaan mahasiswa baru atau PMB Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022 atau pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi yang akan diikuti oleh para siswa-siswi lulusan SLTA sederajat di tahun 2022 ini sudah berada di hadapan kita. Sebagaimana jadwal yang sudah diterbitkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT, bahwa tahapan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN tahun 2022 itu akan diawali dari pembuatan akun LTMPT pada 4 Januari sampai dengan 15 Februari 2022, kemudian penetapan siswa eligible pada 4 Januari sampai dengan 8 Februari 2022, pengisian PDSS 8 Januari sampai dengan 8 Februari 2022, selanjutnya pendaftaran SNMPTN pada 14 sampai dengan 28 Februari 2022, dan pengumuman SNMPTN dijadwalkan pada 29 Maret 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa tahapan kegiatan yang disebutkan tadi sebelumnya sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu sekalian. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan SNMPTN 2022 ini, seperti registrasi akun LTMPT bagi sekolah yang belum punya akun LTMPT melalui laman portal.ltmpt.ac.id. Pengumuman kuota dijadwalkan pada tanggal 28 Desember. Kemudian bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswanya, dalam kaitan dengan pengumuman kuota ini, ada layanan masa sanggah sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 hingga pukul 15 WIB. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selepas pelaksanaan SNMPTN, maka bagi para siswa-siswi kita yang tidak atau belum lulus pada seleksi tersebut, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. UTBK yang terintegrasi dengan SBMPTN diawali dengan registrasi akun LTMPT mulai 14 Februari sampai dengan 17 Maret 2022, kemudian pendaftaran UTBK SBMPTN pada 23 Maret sampai dengan 15 April 2022, dan pelaksanaan UTBK yang terdiri dari 2 gelombang, yaitu pelaksanaan gelombang 1 pada 17 sampai dengan 23 Maret 2022, kemudian pelaksanaan gelombang 2 pada 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2022, dan pengumuman hasil SBMPTN dijadwalkan pada 23 Juni 2022. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam menghadapi kedua seleksi tersebut, ada beberapa atau mungkin banyak hal yang memerlukan penjelasan rinci dan detail, seperti bagaimana teknis pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS yang diisikan oleh sekolah, kemudian terutama bagi petugas sekolah yang baru, selanjutnya tentang kurikulum, dan mungkin terkait dengan pemeringkatan siswa oleh sekolah, hingga persoalan terkait dengan pilihan program studi di PTN. Untuk itulah, LTMPT mengundang dengan senang hati Bapak Ibu sekalian pada kegiatan sosialisasi daring di pagi hari yang berbahagia ini, dengan topik bahasan penerimaan mahasiswa baru PMB Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022 bersama Musyawarah Guru BK atau MBGK yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat 24 Desember 2022. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pada kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan banyak sekali informasi yang benar seputar penerimaan mahasiswa baru 2022.
Selanjutnya, mari kita sapa 3 orang pembicara kita pagi ini. Pertama, hadir Bapak Profesor Dr. Insinyur M. Ashari, Magister Engineering. Beliau adalah Rektor ITS dan sebagai Ketua LTMPT 2022 yang sekarang masih dijabat oleh Prof. Muhammad Nasih, Rektor UNER, hingga akhir Desember 2021. Assalamualaikum dan selamat pagi, Prof. Ashari. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga senantiasa diberikan Selamat pagi, kesehatan untuk menjalankan tugas sebagai Rektor ITS dan Ketua LTMPT 2022. Pembicara kita yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu Profesor Dr. Budi Prasetyo Widyo Broto. Beliau adalah Guru Besar UGM dan sebagai Ketua Pelaksana LTMPT. Assalamualaikum dan selamat pagi, Prof. Budi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak Ibu semua, Pak Bisru. Semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa mengawal LTMPT dalam mengemban tugas turut serta mencerdaskan putra-putri bangsa. Amin. Amin. Dan sebagai pembicara kita yang ketiga, hadir Bapak Ibu sekalian, ini enaknya dipanggil Bapak atau Mas ya? Pak Riza Satria Perdana, STMT. Beliau dari tim PDSS. Selamat pagi, Mas Riza. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Bisro Hafi sebagai Wakil Koordinator Humas LTMPT, juga selaku moderator yang akan memandu acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, berikut ini ketiga pembicara kita secara berurutan akan menyampaikan sambutan dan paparan. Selepas itu akan disediakan waktu bagi Bapak Ibu semua untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand atau melalui ruang chat yang ada. Selanjutnya kepada Prof. Ashari, monggo Pak, waktu disediakan untuk menyampaikan sambutan pembukaan acara, dan mungkin ada arahan yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu Musyawarah Guru BK atau MBGK yang sudah berkenan hadir bersama kita di pagi hari ini. Monggo, silakan Prof. Terima kasih Pak Bisru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Alhamdulillah sehat, Prof. Yang saya hormati Prof. Budi, yang saya hormati jajaran atau tim pelaksana LTMPT, Pak Riza, Bu Latifah, Bu Is, Pak Bekti, dan seluruh semuanya yang hadir, serta yang kami hormati seluruh Bapak Ibu BK, Bapak Ibu Guru BK yang pagi hari ini Alhamdulillah hadir semuanya. Ini tempatnya sampai tidak cukup ini di Zoom. Ya Prof, sekitar 350 orang Prof. Sekarang mungkin sudah mulai ada yang berpindah ke YouTube atau ke IG ya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir. Alhamdulillah. Jadi sekarang diinformasikan bahwa LTMPT ini adalah lembaga yang memfasilitasi para rektor perguruan tinggi negeri untuk melakukan seleksi masuk. Ada dua, ya. Saya rasa Ibu Bapak sekalian, khususnya Bapak Ibu Guru BK, kegiatan seleksi penerimaan masa baru ini adalah seperti hal yang rutin untuk Bapak Ibu semuanya ya. Nah, setiap tahun juga ada. Tapi ini adalah satu momen yang sangat berharga bagi anak-anak kita. Juga bagi bangsa ini Ibu Bapak sekalian, karena seleksi ini adalah memilih calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon apa ini namanya yang nanti akan memegang bangsa ini. Melalui pendidikan ini kita semua tahu bahwa akan bisa memutus mata rantai dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak sekalian sekali lagi ya. Jadi mohon kegiatan yang rutin, serasa rutin bagi Bapak Ibu, bagi kami juga di perguruan tinggi adalah sesuatu hal yang sangat istimewa buat anak-anak kita. Sehingga kami berharap mari kita bekerja bersama-sama untuk melaksanakan tugas negara ini sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan bisa terpilih anak-anak yang terbaik untuk masuk perguruan tinggi, untuk kuliah, untuk menjadi penerus pemimpin bangsa ini. Nah, Ibu Bapak sekalian ya, itu yang kami harapkan. Jadi LTMPT juga
selalu setiap kali itu berbenah diri untuk memperbaiki apa saja yang bisa kita perbaiki untuk pelaksanaan berikutnya. Nah, itu harapan saya kepada Bapak Ibu semuanya. Ayo kita bekerja bersama-sama dengan baik. Kemudian tentang pelaksanaan nanti Prof. Budi akan memberikan paparan yang lebih rinci, namun secara garis besar SNMPTN maupun SBMPTN untuk tahun ini tidak banyak berbeda. Ya, ada sedikit penyesuaian-penyesuaian, namun tidak banyak berbeda. Nanti Prof. Budi monggo untuk melanjutkan. Kemudian satu lagi, Ibu Bapak sekalian, jadi kita akan segera memulai ya di akhir tahun ini. Tahun depan awal Januari itu kita sudah akan memulai untuk pengisian PDS dan seterusnya. Nah itu monggo kalau ada hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan lebih detail secara teknis, monggo nanti di acara ini hari ini mudah-mudahan semuanya menjadi clear, semuanya bisa bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal kita. Settingnya kita masih pandemi ya, masih belum tuntas sama sekali sehingga masih menggunakan model setting tahun 2021. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru BK, terima kasih juga kepada Prof. Nasik ya, LTMPT saat ini masih existing, bekerja sampai dengan 31 Desember. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada mitra-mitra LTMPT yang sudah membantu kita, Ibu Bapak sekalian. Kita sangat dibantu oleh Telkom ya, karena menyangkut bandwidth dan seterusnya. Terima kasih kepada mitra bank, jadi Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI maupun Bank BTN yang ya mensupport kegiatan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan 2022 ini nanti akan lancar, aman dan barokah. Anak-anak kita terpilih yang terbaik dan bisa mencapai cita-citanya seperti yang diinginkan. Terima kasih. Dari kami, saya serahkan lagi ke Pak Bisru. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Azhari selaku Ketua LTMPT 2022 dan Rektor ITS atas sambutan pembukaan acara dan atas arahan yang sudah disampaikan tadi. Semoga menjadi informasi penting bagi kita semua Bapak Ibu dan juga menjadi inspirasi serta motivasi bagi kita sekalian dalam mempersiapkan generasi bangsa menuju gerbang pendidikan tinggi melalui seleksi SNMPTN ataupun UTBK SBMPTN tahun 2022. Sekali lagi terima kasih Prof. Azhari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya mari kita cermati paparan yang akan disampaikan oleh Profesor Budi selaku Ketua Pelaksana LTMPT. Beliau akan menyampaikan beberapa informasi yang benar seputar penerimaan mahasiswa baru PMB Perguruan Tinggi Negeri, khususnya menyangkut tentang SNMPTN dan UTBK SBMPTN tahun 2022. Kepada Prof. Budi, monggo Prof, waktu disediakan. Baik, terima kasih Pak Bisru. Cek suara dulu apakah sudah terdengar dengan baik Pak Bisru? Jelas sekali Prof, alhamdulillah jelas sekali, terang. Ya. Oke, kemudian saya izin share screen, sudah terlihat ya. Baik, saya mulai, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Prof. Azhari, teman-teman semua, ada Pak Bekti, Bu Is, Mas Riza, dan Pak Bisru, dan tidak kalah penting dan ini sekali lagi yang sangat membantu bekerja bersama dengan LTMPT itu adalah teman-teman Bapak Ibu guru BK. Tadi Prof. Azhari sudah menyampaikan bahwa insya Allah tahun 2022
PMP perguruan tinggi ini negeri ini aman, lancar, dan kita peroleh siswa-siswa yang terbaik. Nah, itu tidak terlepas dari peran dari Bapak Ibu guru BK, karena sekali lagi kami itu sifatnya memfasilitasi, tetapi yang bekerja termasuk kita memberi kepercayaan kepada sekolah-sekolah, dan sekolah itu biasanya yang diandalkan adalah Bapak Ibu guru BK. Jadi semoga tahun 2022 itu tidak ada protes sampai ke istana, sampai ke menteri tertentu, sampai ke anggota dewan dan sebagainya, karena kesalahan atau kelalaian dari Bapak Ibu guru BK yang memasukkan data di PDSS yang keliru. Ya, itu saya ingatkan sekali lagi, karena prinsipnya LTMPT itu tidak akan merubah data yang dimasukkan oleh sekolah satu karakter pun. Nah, jadi artinya kalau itu terjadi kesalahan, ya pasti sekolah yang melakukan pengisian. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita LTMPT itu mengundang juga Mas Riza yang tim PDSS. Kami mohon untuk menjelaskan secara jelas dan secara detail teknis pengisian PDSS itu kira-kira seperti apa. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan mencoba secara cepat dan mengambil hal-hal yang penting, karena ini saya punya teman Mas Riza yang nanti kaitannya dengan pengisian PDSS. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira pada prinsipnya LTMPT sudah melakukan sosialisasi mulai tanggal 1 Desember, dan saya kira Bapak Ibu mungkin juga sudah download file yang akan saya sampaikan ini dan sudah melihat dan sebagainya. Yang intinya sekali lagi kami hanya menekankan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu selalu bertanya atau banyak pertanyaan terkait dengan hal-hal tertentu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022, itu sekali lagi tidak terlepas dari namanya lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, sekali lagi bahwa kita bicara seleksi masuk perguruan tinggi dan itu diamanahkan di LTMPT oleh para rektor untuk menyelenggarakan tes, ya, yang harapannya itu sekali lagi lembaganya tetap kredibel, proporsional, efisien, dan efektif, kira-kira gambarannya itu. Dan yang penting lagi, muaranya itu adalah bagaimana kita bisa membantu para rektor itu mendapatkan mahasiswa baru tahun berjalan itu yang unggul, artinya yang terbaik dari adik-adik yang kelas 12 atau adik-adik yang ingin mengulang yang lulus 2 tahun terakhir. Saya kira itu. Kemudian Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, kalau kita bicara fungsi dan tujuan secara cepat saja, bahwa sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Prof. Sari bahwa LTMPT itu pada prinsipnya memfasilitasi, sehingga hanya mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN oleh Rektor PTN. Jadi saya ingatkan, LTMPT membantu para rektor hanya jalur SNMPTN dan SBMPTN. Kalau jalur mandiri itu nanti dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, kami juga akan menyampaikan hasil UTBK itu, baik itu kepada siswa yang mengikuti UTBK atau dan juga ke PTN tujuan untuk proses seleksi dengan sudah diolah kemudian tinggal dipilih oleh para rektor atau direktur. Nah, perlu kami sampaikan LTMPT tahun 2022 itu membantu pengelolaan data termasuk pelaksanaan tes dan sebagainya
sebanyak 126 perguruan tinggi negeri, baik itu yang di bawah Kementerian Agama ada 11 PTKIN, kemudian ada 39 satu tidak ikut yang politeknik, kemudian yang lain adalah institut dan universitas. Baik, saya kira gitu. Jadi intinya kami membantu untuk mendapatkan mahasiswa, baik itu jalur SNMPTN maupun jalur SBMPTN yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan prestasi bagus. Kira-kira seperti itu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara jalur dan kuota, itu sekali lagi tahun 2022 seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa prinsip tidak banyak berubah. Jadi kalau kita bicara jalur, ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri dengan proporsi sekali lagi sama seperti tahun 2021. Jadi SN-nya 20%, SB 40%, kemudian mandirinya 30%. Kecuali di Permendikbud nomor 6 tahun 2020 itu, khusus untuk PTN-BH, PTN berbadan hukum, itu ada diskresi SBMPTN minimal 30% dan mandirinya itu maksimal 50%. Artinya bisa sampai separuh kalau diinginkan oleh rektor PTN-BH. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati. Nah, tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Bisru, moderator, bahwa intinya kami LTMPT dalam rangka juga memfasilitasi, memberi kemudahan kepada sekolah itu masih menerapkan single sign-on kebijakan kita, sehingga sekolah yang akan mengisi PDSS, kemudian siswa yang eligible yang akan mendaftar SNMPTN, dan adik-adik yang akan mendaftar UTBK SBMPTN itu harus memiliki akun LTMPT. Sehingga di sini sekali lagi dengan akun LTMPT ini sekolah kita beri kemudahan bahwa mereka-mereka atau sekolah-sekolah yang sudah memiliki akun LTMPT tahun kemarin atau tahun sebelumnya dan sebagainya tidak perlu membuat akun LTMPT lagi, gunakan akun yang lalu, ya. Kecuali kalau mungkin IT-nya pindah atau meninggal atau pensiun dan tidak diberikan username password, ya silahkan untuk membuat kembali, artinya membuat akun baru. Kemudian adik-adik yang kelas 12 ya itu silahkan, baik yang akan mendaftar SNMPTN artinya eligible SNMPTN maupun yang UTBK itu pada prinsipnya semua harus membuat akun LTMPT. Silahkan, itu nanti tanggalnya dari tanggal 4 sampai 15. Kemudian ini yang sering ada kebijakan baru yang sekali lagi teman-teman banyak pertanyaan. Jadi khusus adik-adik yang sudah lulus di tahun 2021 dan 2020 masih diizinkan untuk mendaftar UTBK, tetapi kami mohon dengan sangat semua saja itu harus membuat akun LTMPT baru. Jadi sekali lagi membuat akun LTMPT baru. Nah, ini masih banyak masyarakat yang belum paham itu. Nah, pembuatannya itu di tanggal 14 Februari sampai 17 Maret. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, kaitannya dengan PDSS dan SNMPTN ini nanti saya kira Mas Riza akan menyampaikan lebih detail, utamanya apa itu PDSS dan sebagainya. Saya agak sedikit cepat saja di sini. Jadi intinya Ibu Bapak sekalian bahwa PDSS kita, pangkalan data sekolah dan siswa, itu merupakan basis data yang berisikan rekam jejak baik itu sekolah dan nilai raport atau prestasi siswa yang eligible mendaftar saja. Artinya yang akan diisikan di PDSS itu nanti hanya siswa yang eligible saja.
Jadi nanti insya Allah tanggal 28 Desember dalam waktu yang tidak lama lagi, sekolah-sekolah se-Indonesia, jadi ada 56 ribuan sekolah, itu akan mendapatkan informasi dari LTMPT, kuota SNMPTN-nya berapa. Nah, jadi artinya siswa yang diizinkan mendaftar SNMPTN itu berapa. Nah, nanti masalah itu basisnya akreditasi, kemudian setelah itu sekolahlah yang berhak untuk menentukan siapa saja yang eligible untuk mendaftar SNMPTN. Tapi nanti kita guide agar tidak di lapangan berbeda-beda dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke. Yang penting PDSS ini saya tekankan sekali lagi bahwa pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi sekali lagi mau benar atau tidak, kemudian itu yang kita terima dan kami mohon maaf sekali lagi karena mohon maaf ada beberapa sekolah yang tanda petik memanfaatkan kadang-kadang sehingga kalau sudah final ya sudah selesai, tidak boleh mengubah-ubah lagi. Oh ini keliru Pak, yang kita masukkan datanya dan sebagainya, itu tolong betul-betul dibicarakan entah dengan Pak Wali, orang tua atau apa, final baru masuk ke PDSS. Oke, baik Ibu Bapak dan teman-teman semuanya. Jadi intinya sekali lagi kalau kita bicara SNMPTN tahun 2022 itu masih sama dengan tahun 2021, prasyarat sekolah ya sama. Jadi yang punya NPSN dan sebagainya nanti Pak Riza akan menyampaikan bagaimana kalau tidak atau NPSN-nya nggak kelihatan atau apa nanti itu Mas Riza. Tapi intinya ketentuan akreditasi masih sama. Yang A 40% paralel ya. Jadi misalkan kelas IPA ada 4 masing-masing 25 100 ya. Akreditasinya A ya berarti 40 orang yang eligible kira-kira seperti itu ya. Oke. Dan kami ingatkan sekali lagi bahwa yang diisikan di PDSS itu hanya yang eligible saja. Nah, setelah itu ya adik-adik yang sudah punya datanya ada di PDSS, nah adik-adik mendaftar, persyaratannya apa? Ya, yang kelas 12. Jadi yang lulus tahun kemarin, mohon maaf sekali lagi, kemarin juga masih ada, kok bisa-bisanya dimasukkan daftar oleh sekolah, kira-kira gitu ya. Itu mohon sekali lagi tidak terjadi lagi. Kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, intinya ini. Kemudian yang adik-adik memilih program studi seni dan keolahragaan itu harus mengunggah portofolio, artinya membuat dulu, termasuk bagaimana membuat portofolio itu sudah ada pedomannya, kemudian setelah itu selesai diupload. Nah, kemudian pilihan program studi, pada prinsipnya adik-adik siswa itu diizinkan untuk memilih 2 program studi, bisa di PTN 1 PTN atau di 2 PTN. Kalau memilih program studinya itu di 2 PTN, ya, maka salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SLTA-nya. Jadi misalkan saja SMA-nya di Makassar. Nah, itu kalau dua-duanya di Jawa, milih misalkan UI, UGM itu nggak diizinkan. Ya, salah satunya harus entah itu Unhas atau apa namanya Negeri Makassar, kira-kira seperti itu. Jadi itu. Kemudian yang terakhir yang di pilihan program studi ini disarankan tidak lintas minat. Artinya tidak ada kata dilarang, tapi disarankan tidak lintas minat. Jadi sekali lagi ini silahkan saja kebijakan di sekolah-sekolah seperti apa monggo, tetapi kami sekali lagi tidak melarang, tapi sarannya itu kalau bisa ya janganlah, kasihan teman-teman entah IPS bahasa yang tanda petik mungkin direbut oleh
anak-anak IPA, kemudian juga selain itu mohon maaf anak IPS kalau bisa jangan mengambil jurusan IPA, itu yang tingkat kegagalannya kemungkinan jadi tinggi. Oke, saya kira ini nanti tahapan pendaftaran SNMPTN nanti Mas Risa akan menyampaikan ya, saya lewati saja. Tapi intinya kuncinya satu, mohon maaf adik-adik yang sudah diterima di jalur SNMPTN tidak diizinkan mendaftar UTBK SBMPTN. Nah, ini jadi perhatian. Termasuk ini mohon maaf pertanyaan yang muncul itu lah, kalau misalkan pemeringkatan itu urutannya 40% itu yang paling bawah, itu bagaimana? Kan kalau mencari perguruan tinggi yang favorit dan sebagainya kemungkinan besar nggak diterima. Nah, apakah diizinkan mendaftar lebih dulu? Prinsipnya begini Bapak sekalian, pendaftaran SNMPTN bagi adik-adik yang mendaftar SNMPTN, hanya eligible mendaftar SNMPTN, itu kalau nanti mendaftar UTBK, itu tolong menunggu pengumuman. Jadi pengumuman kan tanggal 29 Maret, mulai pendaftaran UTBK tanggal 23 Maret. Nah, sehingga tunggu, ya kami secara sistem sudah berusaha adik-adik yang mendaftar SNMPTN itu sebelum pengumuman tidak dibuka, artinya tidak bisa mendaftar UTBK, ya itu. Jadi sehingga ya yang rankingnya di bawah-bawah tadi, ya tolong itu dipikirkan sendiri gimana. Kalau mau diterima kan strateginya ya di prodi mungkin yang tidak disenangi dan sebagainya. Oke. Baik, itu guru BK, Bapak Ibu semuanya, saya kira itu yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu di SLTA. Baik, ini gambaran saja Ibu sekalian. Jadi agar sekali lagi tidak banyak masalah di lapangan, itu LTMPT memberi guidance, kira-kira ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah itu seperti apa. Nah, jadi yang pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran yang di-UN-kan, ujian nasional tahun 2006 ya. Sehingga di sini sekali lagi kalau jurusan IPA itu ada matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. IPS ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi dan geografi, dan selanjutnya untuk bahasa dan SMK. Nah, ini sebetulnya sekali lagi guidance kita agar tidak jadi masalah diprotes oleh orang tua wali dan sebagainya. Tetapi kalau ada yang sama persis, jadi misalkan Pak ini urutan 35 kok sampai urutan 45 ini nilainya semua sama, itu bagaimana? Monggo itu sekolah yang akan menentukan menambahkan kriteria lain agar didapat 40 orang, terserah bagaimana caranya, apakah misalkan anak IPA ada prestasi lain atau karena IPA maka matematika dan fisika dibobot lebih tinggi dan sebagainya, itu monggo silahkan ya. Oke. Jadi kami sekali lagi mohon dengan sangat yang masuk pemeringkatan itu sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Nah, ini mumpung nanti biar nggak ada ya pertanyaan lagi. Kalau misalkan jatahnya 40, ternyata urutan 1 sampai 40 itu ada yang tidak akan mendaftar SNMPTN, misalkan ada 5 orang, itu apakah boleh memasukkan urutan berikutnya? Boleh, silahkan. Kami yang tahu, yang penting 40 orang itu. Tetapi jangan sampai katanya sudah tidak mendaftar SNMPTN, tapi di tengah jalan minta dimasukkan, karena ingin masuk mendaftar SNMPTN. Ini terjadi tahun kemarin karena ada COVID-19, awalnya mau sekolah ke luar negeri, tapi begitu nggak boleh pergi ke luar negeri, artinya tidak bisa melanjutkan ke luar negeri, sehingga dia ngotot untuk dimasukkan ke SNMPTN. Hal seperti ini saya kira tidak kita izinkan. Udah dari depan harus semuanya clear.
Oke, Ibu Bapak dan teman-teman semua yang saya banggakan, jadi intinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bisru, saya hanya menyampaikan saja sekali lagi penekanannya tanggal 28 Desember itu nanti LTMPT launching kuota SNMPTN. Nanti kalau Bapak Ibu dari sekolah itu tidak merasa tidak sesuai, kok kecil, kok tidak sesuai dengan data yang ada, akreditasinya A kok hanya dihitung B dan sebagainya, silahkan, ada waktu sanggah. Ya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, yang penting itu sekali lagi bahwa Bapak Ibu itu diminta untuk sudah menentukan siswa yang eligible itu maksimal tanggal 8 Februari. Sehingga tanggal 8 ini termasuk Januari sampai 8 Februari Bapak Ibu sudah mengisi PDSS siapa saja yang eligible. Kemudian tanggal 14-nya ya sampai 28 adik-adik yang eligible ini mendaftar SNMPTN ya syaratnya sudah punya akun tadi. Kemudian tanggal 29 Maret itu diumumkan hasil dari SNMPTN. Jadi kalau adik-adik yang sudah diterima nanti di jalur SNMPTN tanggal 29 Maret itu sudah tahu persis akan kuliah di mana, program studi apa, kira-kira seperti itu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, itu tadi kaitannya dengan SNMPTN. Nanti Mas Riza akan menyampaikan sampai ke teknis pengisian dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah UTBK SBMPTN. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu, Pak Rektor ITS tadi, Pak Ketua sudah menyampaikan pada prinsipnya kita itu masih ya memperkirakan artinya pada pelaksanaan UTBK itu masih menerapkan protokol kesehatan. Artinya masih ada COVID-19 kira-kira seperti itu. Sehingga belum pada kondisi ideal dan kami mohon maaf idealnya itu mestinya adik-adik itu setelah UTBK nilainya diberikan ke adik-adik kemudian baru mendaftar SBMPTN. Nah ini belum bisa kita lakukan karena dari sisi waktu, kemudian kita masih protokol kesehatan, jumlah masuk ruangan dibatasi dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Ibu, Bapak, dan adik-adik semuanya. Jadi kalau kita bicara UTBK tahun 2022, itu ada sedikit perubahan, ya materi tes, ya contoh. Jadi materi tes itu kalau tahun 2021 hanya TPS dan TKA, ya TPS dan TKA saja. Kemudian di tahun 2022 ini ada tambahan bahasa Inggris. Jadi nanti di sertifikatnya adik-adik itu, ya itu ada TPS nilainya berapa, subtes ada 4 subtes masing-masing berapa, TKA entah Saintek atau Sosu masing-masing 4 subtes nilainya berapa, kemudian nanti paling bawah itu nilai bahasa Inggris. Nah itu kira-kira seperti itu. Sehingga sekali lagi ini mungkin yang perlu dipersiapkan dengan baik oleh Bapak Ibu Pak Guru BK untuk adik-adik biar lebih tenang dan sebagainya. Nah, kemudian yang intinya Ibu Bapak yang saya hormati pelaksanaan tes 2 gelombang tadi sampaikan Pak Bisru ya. Yang penting lagi di sini adalah bahwa adik-adik itu hanya diizinkan mengikuti 1 kali tes, ya, tidak boleh 2 kali. Kemudian yang juga penting bahwa hasil tes tahun 2022 itu hanya bisa dipakai untuk masuk mendaftar di tahun 2022. Ya, kemudian satu lagi kami mohon maaf ini teman-teman wartawan media yang agak protes gitu ya. Karena kita juga diprotes setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu, artinya tidak diumumkan secara massal di koran atau apa, tapi diakses oleh masing-masing adik-adik secara individu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau UTBK SBMPTN itu intinya persyaratannya
Pertama memiliki akun LTMPT, kemudian yang kita izinkan mengikuti UTBK adalah adik-adik yang masih duduk di kelas 12, yang belum diterima di jalur SNMPTN, kemudian lulusan 2 tahun terakhir, tahun 2020 dan 2021. Dan juga untuk teman-teman yang mengambil paket C, baik itu yang lulus di 2012 maupun 2 tahun terakhir 2020-2021 itu per 1 Juli tahun 2022 umurnya 25 tahun. Saya kira itu. Nah, kemudian tesnya, materi tesnya saya kira adik-adik tadi sudah saya sampaikan. Intinya kalau mengambil Saintek ya berarti ada TPS bahasa Inggris, TKA Saintek. Kalau Sosum berarti TKA-nya Sosum. Kalau campuran berarti harus mengambil dua-duanya, TKA Saintek dan TKA Sosum, kira-kira begitu. Dan mohon maaf juga ini UTBK ini berbayar, artinya kita tarik adik-adik harus membayar sejumlah tertentu, tapi tidak naik, sudah mulai tahun 2008 nggak naik ya. Oke. Nah, ini kira-kira gambarannya kalau materi tesnya. Jadi TPS tadi sudah saya sampaikan ada 4 subtes, TKA, Saintek atau Sosum sama ada 4 subtes, kemudian ada tes bahasa Inggris. Karena mengapa ini dilakukan? Karena Bapak Rektor itu sudah meyakini dan sudah ada kajian yang menunjukkan ternyata bahasa Inggris ini sangat berperan mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi. Sangat penting, kira-kira seperti itu. Oke, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, jadi saya kira ini sudah saya sampaikan tadi, hanya waktunya, ya sekali lagi kalau mengikuti kelompok ujian Saintek, waktunya waktu tesnya 195 menit. Kemudian kalau Sosum itu 195 menit. Kemudian kalau campuran itu 285 menit. Nah, bahasa Inggris itu di mana? Bahasa Inggris itu satu kesatuan menjadi waktunya dengan TPS. Jadi seperti tahun kemarin, kalau tahun kemarin 2021 dan sebelumnya itu materi tes TPS itu subtesnya pemahaman membaca dan menulis itu ada yang berbahasa Inggris tapi tidak dinilai tersendiri. Nah, sekarang ini ada tes bahasa Inggris tersendiri. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi saya kira intinya kalau pendaftaran UTBK SBMPTN ini ada 7 langkah gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan mulai dari registrasi akun, login, memilih menu verifikasi validasi karena datanya adik-adik itu pendaftar itu sudah kita ambil dari Pusdatin, kemudian tinggal mengisikan tambahan yang dibutuhkan atau koreksi kalau ada salah. Kemudian memilih pendaftaran UTBK, kemudian membayar ke bank, kemudian masuk login lagi, kemudian sampai ke print out tahu bahwa akan tes tanggal berapa, hari apa, sesi apa, di mana pusat UTBK-nya. Itu. Kami mohon dengan sangat pada waktu tes UTBK ini, bagi adik-adik yang sudah lulus di 2020-2021 pasti sudah mempunyai ijazah. Jadi pada waktu tes silahkan dibawa, wajib. Ya. Untuk adik-adik yang belum artinya kelas 12, itu silahkan kami mohon dengan sangat dibantu oleh sekolah membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Paling tidak itu jati diri yang namanya sama dengan di kartu pendaftaran biar nggak masalah gitu ya. Kemudian foto berwarna, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan dicap, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira itu Ibu sekalian, saya tekankan sekali lagi, adik-adik yang sudah diterima di jalur SNMPTN itu sudah tidak diizinkan secara sistem, ditolak untuk mendaftar UTBK SBMPTN. Sehingga kalau senangnya hanya satu, ya pilih aja satu program studi, nggak perlu 2 dan sebagainya.
Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara di mana saja UTBK dilaksanakan, itu masih sama dengan tahun 2021, dari Sabang sampai Merauke ada 74 pusat UTBK PTN. Jadi sekali lagi kami menghimbau, mengharap adik-adik ya nanti diarahkan oleh Bapak Ibu guru BK, karena kemungkinan masih ada masa pandemi COVID-19, sehingga tesnya itu tolong yang terdekat sajalah, pusat UTBK terdekat. Kalau di Makassar ya Makassar, pilih yang mana, UNAS dan sebagainya, tidak perlu berpindah lokasi yang jauh. Jadi adik-adik ini kan biasanya sambil main gitu ya, dari bilang ke orang tuanya, kalau tesnya itu mendekati atau di tempat pusat UTBK perguruan tinggi tujuan, itu kemungkinan diterima akan lebih besar. Itu salah, nggak benar itu. Hanya ingin main aja adik-adik itu. Jadi tes dimanapun itu sama kesempatannya. Jadi entah yang di Papua, di Makassar, di Palu dan sebagainya, mengambil entah itu ITS, UGM, UI, itu saya kira sama kesempatannya, nggak masalah. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara pelaksanaan UTBK tahun 2022, itu alhamdulillah semua tes dari gelombang 1 dan gelombang 2, ya, setiap sesi, sekali lagi setiap hari 2 sesi, pagi dan siang, kecuali yang campuran, itu semua dilaksanakan setelah Lebaran. Jadi sudah adik-adik tidak melakukan tes pada kondisi puasa, kira-kira seperti itu. Jadi Lebaran tanggal 2-3 Mei, kemudian cuti bersama sampai tanggal 7 Mei, tanggal 17 Mei itu baru gelombang pertama, ya, sampai 23, kemudian gelombang 2-nya 28 Mei sampai 3 Juni. Jadi ini. Saya kira itu. Kemudian poin penting lagi di sini buat sekalian, peserta yang mengikuti UTBK ya itu sekali lagi 2 sesi per hari, bisa pagi siang, ini entah Sajentek atau Sosum. Dan yang penting kami sampaikan di sini, baik yang berada di waktu Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur, waktu pelaksanaan UTBK itu sama detiknya. Nah, jadi artinya tidak ada lagi telepon-teleponan, soalnya seperti apa dan sebagainya, itu tidak memberi kesempatan hal-hal seperti itu. Kaitannya dengan masalah waktu sholat itu nanti kita atur tersendiri, seperti USK, USU, UNIMED, UNAN, UNP, Jambi, itu waktu duhurnya agak sedikit mepet dengan waktu gelombang sesi siang, sehingga nanti akan kita atur. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk yang campuran khusus adik-adik yang akan mengambil campuran, izinkan kami akan melakukan paginya itu tes TPS dan bahasa Inggris, tes kompetensi akademik ya, Sajentek. Kemudian yang siangnya hari yang sama pakai isoma itu di Soshum. Jadi ini yang akan kita lakukan, sehingga adik-adik yang mengambil campuran itu waktunya, endurance-nya itu harus lebih bagus. Oke, baik adik-adik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira kalau kita bicara tadi harus berbayar, biayanya berapa, ini sudah tidak naik beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau hanya mengambil Sajentek atau Sosum saja itu 200.000 rupiah, tapi kalau yang mengambil campuran itu 300.000. Dan mitra bank kita itu masih tetap seperti tahun kemarin, ada Bank BNI, Mandiri, BTN, dan BRI. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau SBMPTN tadi adik-adik sebetulnya secara bersamaan mendaftar UTBK itu juga sudah harus mendaftar SBMPTN, jadi kondisinya belum ideal. Tapi sekali lagi persyaratannya itu kita izinkan baik yang duduk di kelas 12 maupun 2 tahun lulusan 2 tahun terakhir. Kemudian memiliki nilai UTBK, jadi artinya nilai belum keluar tetapi sudah terdaftar di kita bahwa peserta
Tapi nanti kalau misalkan ternyata nilai UTBK-nya nggak keluar karena berbagai alasan, berarti ya tidak akan lulus UTBK, kira-kira seperti tidak akan lulus SBMPTN. Kemudian tolong adik-adik melihat betul syarat-syarat di masing-masing program studi tujuan, perguruan tinggi tujuan ya. Karena ada syarat misalkan memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Jadi misalkan ada yang mensyaratkan tidak buta warna dan sebagainya. Kemudian juga adik-adik yang mengambil program studi seni dan olahraga harus mengunggah portofolio. Nah, kaitannya dengan pilihan program studi itu adik-adik Bapak Ibu semuanya tidak seperti di SNMPTN bebas dimanapun. Jadi artinya diizinkan memilih satu perguruan tinggi, 2 program studi, atau 2 perguruan tinggi, dan ini bebas, tidak ada salah satu harus di wilayah sama dengan sekolah SLTA-nya. Jadi yang tadi saya contohkan, misalkan SMA-nya di Makassar, boleh mengambil UI dua-duanya, boleh 1 UI, 1 ITS, dan sebagainya. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, ini jadwalnya yang perlu dicatat gitu ya. Tapi intinya yang penting di sini pendaftaran UTBK SBMPTN ya itu pasti sudah memiliki akun LTMPT tadi dimulai 23 Maret sampai 15 April. Pengumuman SNMPTN tanggal 29 Maret sehingga masih waktunya panjang, tidak masalah. Nah, kemudian UTBK gelombang 1, gelombang 2 tadi sudah disampaikan. Kemudian pengumuman hasil SBMPTN itu di tanggal 23 Juni 2022. Artinya jalur mandiri full bulan Juli itu bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Ada ekstra 1 minggu di bulan Juni. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, ini titipan dari Kepala Puslabdik Pak Kahar. Intinya bahwa tahun 2022 beasiswa KIP kuliah itu masih ada. Kemudian yang penting bahwa KIP kuliah itu diurus bukan di LTMPT. Jadi adik-adik siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi itu dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIP kuliah. Sehingga di Puslabdik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan alamat website kira-kira ini puslabdik.kemdikbud.go.id. Disinilah sebetulnya untuk mendaftar pengumuman apapun dan sebagainya, silahkan untuk membaca dulu sebelum mendaftar dan sebagainya. Itu khusus untuk adik-adik yang di bawah Kementerian Agama itu bukan di Puslabdiknya Dikti, Dikbud, tetapi di bawah Kementerian Agama itu ada EMIS, Pendis Pendidikan Islam. Di sana itu untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Oke. Terakhir, saya kira Ibu sekalian yang saya hormati, kami menghimbau sekali lagi Bapak Ibu kalau mencari informasi itu tolong carilah informasi dari institusi atau lembaga yang benar. Jadi kalau namanya PMP perguruan tinggi itu ya di lembaga tes masuk perguruan tinggi. Karena kami pada prinsipnya ada email, ada telepon, ada call center, helpdesk, kita juga punya media sosial dan sebagainya yang itu semuanya resmi dari LTMPT dan kami mohon dengan sangat sebetulnya semua dokumen itu akan kita beri barcode sehingga tidak bisa dirubah-rubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu dari saya Pak Bisru, nanti diskusinya kita lanjutkan bersama-sama dengan Mas Riza saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi atas paparannya yang banyak mengandung informasi penting ya bagi Bapak Ibu sekalian, terutama dalam menyambut dan sebagai bekal persiapan bagi ikut sertanya sekolah dan siswa dalam pelaksanaan SNMPTN ataupun UTBK SBMPTN tahun 2022. Sekali lagi terima kasih Prof. Budi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi kelihatannya acara dan kegiatan kita pagi hari ini begitu banyak diminati oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan banyaknya para peserta, lalu lintas di Zoom-nya ini agak padat gitu, sehingga saya sempat terpental 2 kali tadi. Ini sekarang menggunakan media alternatif HP, mudah-mudahan bisa segera diatasi berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada satu paparan lagi yang juga sangat penting untuk Bapak Ibu ikuti. Pak Riza dari tim PDSS akan menyampaikan paparan materi seputar PDSS. Mengingat masa pengisian PDSS itu akan dimulai pada 8 Januari sampai dengan 8 Februari 2022. Kepada Pak Riza ya, disediakan waktu dan dipersilakan. Monggo Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan LTMPT, Bapak Profesor Asari, Profesor Budi, dan Bapak Pimpinan LTMPT yang lain. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru BK yang tergabung di MGBK gitu ya, Majelis Guru Musyawarah Guru BK se-Indonesia. Izinkan saya menyampaikan informasi terkait dengan pengisian PDSS. Saya akan share screen dulu. Baik, jadi pengisian PDSS ini akan kita mulai nanti di awal bulan Januari, tepatnya di tanggal 4 itu akan Bapak Ibu akan masuk ke aplikasi PDSS ini, kira-kira dengan alur yang seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi, nanti tahapannya ada 4 seperti ini. Ini tahapan yang persis dengan tahun yang lalu. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan melakukan verifikasi data sekolah. Biasanya di proses verifikasi data sekolah ini ada informasi yang paling krusial yang Bapak Ibu ingin pastikan, itu adalah terkait dengan kuota. Nah, kuota dari setiap sekolah, itu setiap jurusan yang ada di sebuah sekolah itu bergantung kepada akreditasi yang sudah diperoleh oleh sekolah tersebut. Misalnya akreditasi A, maka akan mendapatkan 40% dari jumlah siswa yang ada di setiap jurusan. Artinya jumlah siswanya harus benar dulu begitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai siswa jurusan IPA 100 orang, maka kalau akreditasinya A, maka nanti yang akan diperkenankan untuk dimasukkan datanya ke PDSS itu 40 orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu pada waktu melakukan verifikasi ini harus dipastikan dulu akreditasi dan jumlah siswa yang ada di setiap jurusan, sehingga nanti kuotanya akan sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, kemudian setelah verifikasi, proses berikutnya adalah pengisian siswa eligible. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa sekolah diperkenankan untuk mengisi itu sesuai dengan kuota yang diberikan, dan ada urutan di situ ya, ada ranking. Rankingnya silahkan nanti sekolah akan melakukannya sesuai dengan guidance yang diberikan oleh LTMPT dan juga kriteria-kriteria lain yang ditambahkan oleh sekolah. Nah, kemudian berikutnya seperti tahun lalu juga nanti Bapak Ibu akan melakukan pendefinisian kurikulum. Jadi ada kurikulum apa saja yang ada di sekolah tersebut. Kemudian di akhir itu adalah pengisian nilai. Nah, untuk bisa memasuki aplikasi PDSS ini, maka sekolah sudah harus punya akun LTMPT. Jadi sebelumnya bagi yang belum punya, silakan dulu membuat akun LTMPT untuk sekolah tersebut.
Kalau sudah punya dari akun yang tahun lalu, ini bisa langsung mengunjungi halaman ini di PDSS LTMPT ACID, dan nanti setelah login, kira-kira halamannya adalah seperti ini. Nah, ini mirip dengan yang tahun yang lalu, meskipun mungkin nanti ada sedikit perubahan-perubahan, penyesuaian gitu ya di tahun ini, namun perubahannya tidak signifikan. Jadi mohon dipastikan bahwa semua data pada halaman ini sudah benar ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan melakukan pengecekan setiap item data yang ada di sini sudah benar. Kalau misalnya belum benar, maka diharapkan Bapak Ibu bisa mengunjungi alamat ini ya di Verval ini, Verval SP ini gitu. Nah, nanti kalau sudah melakukan koreksi di sana, maka datanya akan otomatis terupdate di sini. Jadi kalau tahun lalu itu harus ada perbarui data, tapi kalau tahun ini tidak ada lagi. Jadi nanti Bapak Ibu begitu login ke aplikasi ini, otomatis datanya akan terupdate. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan jurusan. Jadi di sini jurusan apa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian di situ mungkin saja di dalam sebuah jurusan ada yang akselerasi dan seterusnya. Nanti silakan ini dipilih. Jadi ini masih sama dengan tahun yang lalu. Nah, ada kasus di tahun lalu ada sekolah-sekolah yang jurusannya masih belum sesuai. Nah, ini juga untuk menyesuaikan ini itu perlu mengunjungi situs Verval SP ini ya. Jadi harus dipastikan dulu bahwa informasi terkait jurusan ini sudah benar. Nah, kemudian ini setelah data sekolah itu sudah dianggap benar oleh Bapak Ibu, jangan lupa tahap berikutnya adalah melakukan finalisasi data sekolah. Karena kalau belum melakukan finalisasi, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan prosesnya. Nah, tapi di satu sisi yang lain, apabila Bapak Ibu sudah melakukan proses finalisasi ini, maka semua informasi yang tadi ada di depan, yang di halaman yang sebelumnya terkait dengan data sekolah, itu kami anggap sudah benar semua dan freeze ya, jadi tidak bisa diubah lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah yang paling penting, ini adalah pengisian siswa eligible. Nah, untuk pengisian siswa eligible ini, Bapak Ibu bisa saja melakukan pengisiannya satu persatu, mungkin bagi sekolah yang jumlah siswa eligible-nya tidak besar gitu ya, mungkin hanya beberapa puluh begitu, mungkin bisa dilakukan satu persatu. Namun untuk sekolah-sekolah yang jumlah siswa eligible-nya banyak gitu, ini akan lebih baik kalau menggunakan fasilitas upload saja, menggunakan format CSV. Nah, untuk melakukan upload CSV ini, jangan lupa Bapak Ibu mengunduh dulu template-nya. Di sini kami sudah sediakan template-nya, jadi nanti silakan ditambahkan, diedit di file tersebut, kemudian nanti di-upload ke sistem. Itu akan lebih memudahkan. Kemudian berikutnya, tahapnya adalah melakukan finalisasi data siswa. Jadi yang tadi, daftar siswa yang eligible, itu nantinya kalau sudah dilakukan proses finalisasi, ini sudah tidak bisa diubah lagi. Baik itu urutan maupun siapa saja yang dinyatakan eligible, itu sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi harus dipastikan dulu, memang itu benar-benar siswa yang dinyatakan eligible oleh sekolah Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti sudah lewat dari sini, terus minta mundur lagi, mau diedit lagi gitu. Itu jangan seperti itu. Jadi di sini begitu sudah melakukan finalisasi data siswa, maka daftar siswa tersebut kami anggap sudah benar, sudah matang, begitu tidak ada perubahan-perubahan lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan kurikulum, gitu. Jadi Bapak Ibu di halaman kurikulum ini itu nanti akan memasukkan daftar pelajaran untuk setiap kurikulumnya. Di sini ada berbagai informasi terkait dengan mata pelajarannya apa, KKM dan jamnya, semuanya itu ada di sini. Kemudian berikutnya setelah kurikulum, nah ini ada finalisasi lagi. Jadi proses finalisasi ini ada beberapa tahap tadi ya. Ini adalah tahap yang ketiga yang terkait dengan kurikulum. Di sini Bapak Ibu kalau kurikulumnya sudah sesuai, sudah pasti, sudah benar, maka silahkan melakukan finalisasi. Nah, seperti yang tadi juga, kalau sudah melakukan ini, maka datanya kita anggap
benar dan freeze, tidak bisa diubah lagi. Jadi mohon dipastikan tidak lagi melakukan editing. Jadi setiap tahap finalisasi harus Bapak Ibu melakukan cross check, check and recheck lagi supaya tidak lagi mengalami kesulitan nantinya kalau pada tahap berikutnya. Nah, kemudian berikutnya adalah pengisian nilai. Nah, pengisian nilai ini terkait dari setiap siswa yang tadi sudah dinyatakan eligible dan juga kurikulumnya yang tadi. Jadi siswa ini kurikulumnya apa, itu nanti akan di set gitu. Kemudian berikutnya adalah nilai itu bisa di entry satu persatu atau juga menggunakan import CSV. Ini yang lebih mudah mungkin dengan CSV. Nah, tapi jangan lupa bahwa kalau menggunakan CSV itu menggunakan template yang sudah ada. Jadi silakan diunduh dulu template-nya, kemudian baru nanti diisikan di CSV tersebut, baru di-upload. Karena di dalam CSV yang diunduh ini sudah ada siswa-siswanya siapa saja, itu sudah ada, nanti tinggal dimasukkan saja nilainya gitu ya. Untuk memasukkan siswa tadi itu kan menggunakan NISN, jadi di sini di dalam CSV-nya ini sudah ada NISN dari siswa-siswa tersebut. Baik, berikutnya adalah finalisasi data nilai. Jadi ini adalah finalisasi tahap yang keempat. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan pengecekan semua nilainya sudah sesuai dan seterusnya, sudah dianggap benar, maka silahkan melakukan proses finalisasi nilai. Nah, di sini apabila nilai ini sudah dilakukan finalisasi, maka seperti tadi tidak bisa diubah kembali. Nah, di sini ada juga pengisian status khusus, yaitu untuk siswa-siswa pindahan atau siswa yang tidak naik kelas atau ada pertukaran pelajar atau cuti, itu nanti bisa melakukan pengisian status khusus, gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, saya bisa dibantu juga oleh, di sini ada Bu Latifah Duyanti. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, nanti Bu Latifah akan membantu saya untuk menjawab itu. Baik, sementara waktu saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riza atas paparan yang sudah disampaikan. Semoga paparan tadi yang merupakan materi penutup pada kegiatan kita pada hari ini menjadi pencerah bagi Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi, terutama terkait dengan PDSS. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut ini tersedia waktu bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan tentang hal yang terkait dengan materi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para pembicara kita tadi. Atau Bapak Ibu bisa juga menyampaikan pertanyaan di seputar SNMPTN dan PDSS atau UTBK SBMPTN 2022. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa menanyakan seperti misalnya apakah ada hal kebijakan baru atau tentang portofolio dalam pelaksanaan seleksi SNMPTN 2022, atau apakah ada penambahan perubahan materi dalam tes potensi akademik TPS dan tes kemampuan akademik TKA sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Prof. Budi tadi, khususnya terkait dengan pelaksanaan UTBK 2022. Bapak Ibu sekalian, di termin pertama, waktu disediakan kepada 3 penanya dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada 3 penanya lagi di termin berikutnya. Pertanyaan juga bisa Bapak Ibu sampaikan melalui ruang chat. Tim kami akan mencatat pertanyaan Bapak Ibu untuk selanjutnya akan saya bacakan atau disampaikan kepada para pembicara kita. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk 3 penanya pertama. Dari ini Pak Bisru, dari raise hand sudah banyak ini. Dari SMA Negeri 1 Bulu, silahkan. Baik, silakan Ibu. SMA Negeri 1 Bulu, di unmute. Ya, silakan Pak. Oh, gambarnya. Silakan Pak. Sudah pas, silakan. Suaranya tidak kedengaran di kami ya Pak? Tidak usah pakai background Pak. Oh ya. Suaranya belum masuk Pak. Nah, ya sudah, silakan.
Belum terdengar ya Pak Bekti? Ya, tidak terdengar ini Pak. Ada masalah di mic-nya. Ya. Dilewati dulu aja. Dilewati dulu ya. Oke, baik. Yang kedua SMA Muhammadiyah 1 YK, Pak Edo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan izin bertanya, Prof. Beberapa pertanyaan, Yang pertama terkait dengan penentuan siswa yang tadi nilainya sama. Apakah ini memang sepenuhnya diserahkan kepada sekolah atau seperti apa? Adakah nanti ketentuan yang juga dibuat oleh LTMPT atau seperti apa? Kalau tahun kemarin itu juga seingat kami yang di DIY ada ketentuan dari dinas, apakah kemudian dari LTMPT juga mendorong dinas untuk memberikan ketentuan sebagai landasan hukum di sekolah atau memang atau memang sepenuhnya diserahkan oleh sekolah? Kemudian yang kedua terkait dengan pendaftaran siswa di SNMPTN dan UTBK SBMPTN tadi berbeda pembuatan akunnya. Apakah kemudian ini hanya sebagai antisipasi untuk mengurangi kepadatan di server LTMPT atau memang sebenarnya untuk siswa SBMPTN atau UTBK tadi juga bisa mendaftar atau membuat akun di tanggalnya SNMPTN begitu. Kemudian tadi disampaikan pengumuman kuota itu disampaikan pada tanggal 28 Desember, sedang untuk pendaftaran PDSS itu tanggal 4 Januari. Nah, apakah kemudian pengumuman ini didasarkan pada data yang sudah dilakukan oleh LTMPT verbal dengan di Pusdatin atau kami nanti akan mengisi dulu mungkin terkait dengan jumlah siswa dan lain sebagainya akreditasi itu baru muncul datanya. Kalau dilihat tanggalnya ini sepertinya memang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh panitia LTMPT, kemudian baru disampaikan kami. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain. Ya. Di SMK Negeri 3 Semarang, Pak Yusdian. Ya. Silakan. Terima kasih. Terdengar Pak? Ya, terdengar Pak. Ya, terima kasih dari SMK Negeri 3 Semarang. Begini Pak, kami mengusulkan saja dari sistem agar tidak terjadi di tiap tahunnya bahwa kemungkinan besar akan ada beberapa dari sekolah entah dari mana itu akan lupa melakukan finalisasi. Bagaimana kalau sistemnya jika sudah selesai jangka waktunya itu sudah dianggap nilai finalisasi. Begitu Pak usulan dari kami Pak. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu atau gimana? Kita kembalikan. Sudah 3 Pak Bekti? Satu lagi, baru 2. Lagi, ya. Ya, satu lagi. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini Bu Yulianingsih ya dari SMA Negeri 2 Jakarta. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu kepala sekolah kami kan akhir Desember ini sudah pensiun, dan untuk PLT-nya atau yang penggantinya belum tahu itu pengisiannya bagaimana. Kemudian yang kedua mengenai akreditasi itu baru November ada, tapi belum ada nilainya yang keluar. Terus bagaimana untuk kelanjutannya di PDSS ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita mohonkan kepada ketiga pembicara, barangkali karena ini menyangkut hal teknis, dipersilakan kepada Prof. Budi dan nanti juga akan dilengkapi oleh Pak Riza dan mungkin oleh Pak Ketua. Dipersilakan Prof, monggo. Ya, baik. Terima kasih dari SMA Muhammadiyah 1 Jogja ya. Jadi intinya begini, tadi sudah saya sampaikan bahwa namanya pemeringkatan, pemilihan siswa yang eligible itu sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Ya. Kami dari LTMPT tadi sudah saya sampaikan juga memberikan guidance. Nah, itu. Nah, kalau ada yang sama dan sebagainya, itu silahkan saja. Nah, kalau misalkan dinas provinsi kok membantu sekolah-sekolah yang di provinsi yang sama untuk
membuat aturan kalau itu sama nilainya seperti apa, itu monggo saja, silahkan, itu lebih bagus. Kami dari LTMPT 100% percaya kepada sekolah yang diisikan data itu dan itu tanggung jawab sekolah. Ya. Jadi intinya di situ, karena kami LTMPT tidak akan merubah apapun, satu karakter pun tidak akan merubah itu. Ya. Jadi itu silakan Mas, kita LTMPT sudah guidance-nya di situ saja, nggak perlu yang lain. Ya. Kalau ada dinas provinsi memberikan atau sekolah menentukan, itu monggo silahkan. Ya. Oke, kemudian saya jelaskan sekali lagi untuk adik-adik yang kelas 12, baik yang eligible mendaftar SNMPTN maupun yang tidak eligible, itu bisa membuat akun seperti jadwal yang SNMPTN. Ya. Tetapi untuk yang adik-adik yang mengulang, artinya adik-adik yang lulus tahun kemarin dan tahun sebelumnya 2020-2021, itu memang baru kita izinkan ya untuk membuat akun itu pada waktu tertentu. Ya, harapannya di sistem kita ya adik-adik yang kelas lulus 2020 dan 2021 tidak bisa membuat pada waktu adik-adik kelas 12 itu membuat akun LTMPT. Oke, itu saya kira. Kemudian dari SMK Semarang, ya itu sebetulnya kadang-kadang buat kebijakan yang seperti itu kita LTMPT ya sudah kita lakukan finalisasi otomatis, tapi itu nggak mendidik karena sekali lagi yang namanya finalisasi itu mengandung tanggung jawab dari sekolah. Sehingga kalau yang melakukan finalisasi itu adalah LTMPT, itu nanti kalau ada tuntutan ada apa, LTMPT bisa kena. Itu. Sehingga kami mohon dengan sangat finalisasi dilakukan oleh sekolah. Hanya memfinalisasi saja kok lupa. Kalau seperti itu kan berarti nggak layak masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Jadi kami mohon sekali lagi kita nggak bisa lah untuk ya sudah sampai di situ nanti yang memfinalkan panitia saja. Nanti tanggung jawabnya akan bergeser ke panitia kalau begitu. Oke, jadi sekali lagi kami mohon dengan sangat setiap sekolah harus melakukan finalisasi. Kita tidak bisa akomodir usulan dari SMK 3 Semarang. Kemudian dari SMA 2 Jakarta, jadi begini, kalau kaitannya dengan kepala sekolah pensiun dan sebagainya, itu urusannya dengan Puslapdik, Dapodik. Jadi kami itu mengamankan kebijakan Mas Menteri, Pak Menteri, bahwa namanya data itu pendidikan itu harus terintegrasi secara vertikal, sehingga data-data yang ada di SLTA yang di sini melalui Dapodik, Emis Kemenak, kemudian Pusdatin, itulah data yang diambil oleh LTMPT. Walaupun sekali lagi sebetulnya permasalahan yang ada di LTMPT ini untuk melayani masyarakat, pendaftaran, pembuatan akun itu hampir 70% itu permasalahannya sebetulnya bukan di LTMPT karena kita hanya mengambil data dari Pusdatin. Sehingga di Pusdatinlah sebetulnya Bapak Ibu itu harus datanya sudah benar, termasuk Pusdatin ini juga mengambil data dari Ban SM. Jadi saya malah jadi heran ini SMA 2 Jakarta kok bisa-bisanya tidak paham bahwa akreditasi sekolah itu sebetulnya sudah difinalkan di tanggal 26-27 November kemarin oleh Ban SM. Jadi kami ini hari-hari ini itu akan menerima data dari Pusdatin
baik itu akreditasi sekolah maupun jumlah siswa per jurusan dari 56.000 sekolah di Indonesia. Jadi sudah final, Bu. Ya, sudah final, termasuk kan kebijakannya mestinya Ibu juga tahu bahwa kalau yang perpanjangan itu artinya sudah habis per bulan November, itu ada perpanjangan dan sebagainya, itu kebijakan di Ban SM mestinya diketahui oleh seluruh sekolah. Tapi intinya kami, saya kira tidak ada masalah, kami sudah mendapatkan data dari Pusdatin dari Ban SM, jadi gabungan dari jumlah siswa per jurusan dan akreditasi sekolah yang itu akan kita launching untuk kuota SNMPTN setiap SLTA di Indonesia itu di tanggal 28 Desember. Saya kira itu Pak Bisru yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ada tambahan dari Pak Riza atau Pak Ketua? Ya. Baik, saya menambahkan sedikit terkait dengan kuota yang akan disampaikan di tanggal 28 nanti. Itu memang benar kuota yang kami informasikan itu berdasarkan data yang kami peroleh dari Pusdatin, ya, dari Dapodik. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat melalui websitenya LTMPT untuk melihat kuota itu. Nah, kalau memang angka yang ada di sana masih belum benar, nanti silakan Bapak Ibu untuk mengupdate datanya di Pusdatin atau di Dapodik, ya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riza. Mungkin Pak Ketua? Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi untuk kita semua, bahwasanya pelaksanaan kegiatan kita sosialisasi pagi hari ini sampai dengan pukul 9.45 tadi itu sudah ditonton melalui akun YouTube sebanyak 7.029 peserta atau penonton. Kemudian juga kita mendapat like itu sebanyak 1.400. Kira-kira demikian. Pak Bekti, masih cukup waktu kita untuk ada kedua. Pak Hamrin Karim dari SMA Negeri 6 Samarinda, silakan. Silakan, Bapak. Pak Karim. Ya, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin bertanya Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama adalah terkait proses upload file dengan format CSV. Nah, karena pengalaman saya kemarin di komputer saya tidak automatically CSV-nya tersetting. Ternyata setelah saya menginput manual tiap siswa, baru saya temukan tutorial tentang settingan yang harus dilakukan agar format CSV-nya bisa berbentuk table. Nah, itu mungkin kalau bisa nanti ditambahkan di informasi di website LTMPT, sehingga nanti teman-teman yang mungkin di tahun kemarin menginput template nilainya secara manual bisa lebih mudah, karena selama ini saya selalu pakai template. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang menu pembatalan. Jadi ini tahun yang kemarin itu menu pembatalan baru muncul di akhir-akhir pengisian PDSS. Jadi kami perlu sekali menu pembatalan tersebut bisa muncul di awal, sehingga saat kami temukan kesalahan bisa segera diperbaiki. Nah, sebagai tindak lanjutnya adalah tentang di akun siswa. Jadi ini siswa kan tidak bisa lagi mengecek nilai yang diinput. Alangkah baiknya kalau boleh kami menyarankan di akun siswa nanti yang sudah eligible tadi, mereka juga bisa cek nilai yang sudah di sekolah inputkan, sehingga jadi ada double cross check. Karena di sekolah kami, begitu kami dapat kuota, kami langsung buatkan transkrip nilai mereka, sehingga mereka bisa ngecek. Jadi ceknya sih lewat print out, baru kemudian dengan data yang mereka sudah setujui, itulah yang kami upload. Hanya saja siapa saja untuk bisa meminimalisir kesalahan, siswa juga diberikan akses untuk bisa melihat nilai yang sudah diinput oleh sekolah. Yang terakhir Bapak, tentang saya menyampaikan beberapa keluhan dari teman-teman kami yang di SMK, di mana mereka cukup kesulitan terkait tentang beberapa jurusan yang harus dikonversikan, harus masuk ke beberapa jurusan, sehingga
ada beberapa mata pelajaran yang ditempuh oleh siswa selama 3 tahun tidak bisa diinput. Karena sebelum ini kan pernah itu SMK mereka bisa menginput setiap mapel yang mereka telah tempuh selama 3 tahun. Kalau bisa itu bisa kembali lagi. Ya. Saya Baik, kira itu saja Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata lebih 4, jadi ada bonus 1 ya Pak? Iya ya. Bapak. Ya. Berikutnya silakan Bapak Ibu sekalian. Masih ada Pak Bekti? Ya, silakan Pak dari SMA 1 Magelang. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Suara bisa terdengar? Ya, terdengar Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, untuk pertanyaan pertama sebetulnya hampir sama dengan SMA 2 Jakarta, bahwa hari ini tadi sekolah kami baru menerima perpanjangan akreditasi, tetapi akreditasi itu artinya tidak dilaksanakan selama pandemi ini, langsung hanya diberikan perpanjangan. Nah, berarti di data akun sekolah itu nanti yang diupload adalah yang perpanjangan itu atau yang lama, Pak. Kalau yang perpanjangan itu ya kami juga sudah siap. Terus yang kedua, Bapak, bahwa ini untuk menutup kemungkinan apabila ada kesalahan data siswa, berarti kita harus memberikan perubahan lewat Pusdatin, ya, lewat aparatur dapodik. Hanya yang kami inginkan di LTMPT, mohon untuk diberikan informasi untuk sinkronisasi dilakukan itu berapa hari sekali atau berapa jam sekali, sehingga kami nanti tidak terlalu lama menunggu, karena kasus yang tahun-tahun kemarin kalau sinkronisasi itu tidak sekaligus jadi misalkan hari ini tidak semuanya siswa tercover sesuai dengan daya tampung yang ada. Jadi secara bertahap banget, sehingga kami harus menunggu membuka gitu, seperti itu Bapak. Jadi kalau ada informasinya 24 jam sekali, nah itu 20. Terima kasih. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin satu penanya lagi Pak Bekti. Dari Bu Siti Aminah, SMA Negeri 2 Cikarang. Silakan Bu. Belum di-unmute, Bu. Halo Bu, belum di-unmute. Oh ya, sudah terdengar Pak? Silakan Bu. Ya, sudah. Ya. Bapak izin bertanya, untuk sekolah kami sama seperti beberapa pertanyaan tadi, kasusnya itu akreditasi sekolah kami habis di tahun ini, tapi karena memang keadaan pandemi, jadi memang belum ada reakreditasi. Dan kalau mungkin yang Bapak dari SMA 1 Magelang tadi sudah ada surat pembaruan otomatis dari Pusdatin, sekolah kami belum ada Pak. Itu nanti apakah akan bermasalah atau tidak nanti untuk masalah kuota di SNMPTN? Lalu untuk pertanyaan kedua Pak, untuk sekolah kedinasan, apakah nanti sekolah kedinasan itu juga masih akan mempersyaratkan hasil UTBK untuk di seleksinya mereka, atau seperti kemarin hanya STAN saja yang mempersyaratkan, atau mungkin memang sudah ada tambahan sekolah kedinasan lain yang menambah persyaratan soal UTBK, hasil UTBK gitu. Lalu yang ketiga ini Pak, pertanyaan untuk bahasa Inggris, yang poin tambahan untuk soal bahasa Inggris di UTBK nanti, apakah standarnya itu menggunakan standar nilai standar soal seperti TOEFL atau soal bahasa Inggris yang seperti apa Pak? Mungkin bisa minta penjelasannya lebih lanjut. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan 3 pertanyaan masing-masing dari SMK Negeri Samarinda, kemudian ada dari SMA Negeri Magelang dan SMA Negeri 2 Cikarang. Sebagai pertanyaan pertama tadi yang disampaikan oleh Bapak dari SMA Negeri Samarinda, mungkin kita minta kesediaan Pak Riza dulu nih untuk memberikan tanggapannya nih terkait atas pertanyaan seperti bagaimana upload file, kemudian menu pembatalan, menyangkut juga akun siswa yang sudah eligible, bagaimana siswa bisa melakukan pengecekan, dan termasuk keluhan tentang konversi mata pelajaran.
Demikian, silakan Pak Riza. Baik, Pak. Tadi dari pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan upload CSV. Nah, di sini kesalahan umum yang memang terjadi dari cerita upload CSV ini adalah delimiternya ya, pembatas dari satu item data dengan item data yang lain. Biasanya kalau menggunakan aplikasi langsung itu aplikasi spreadsheet ya, itu kalau di save sebagai CSV itu delimiternya koma ya. Nah, namun yang kami harapkan sebenarnya delimiternya adalah titik koma. Kenapa kok kami menggunakan titik koma? Karena untuk membedakan antara koma yang dijadikan delimiter angka ya biasanya kalau di kita itu dengan ini memang pembatas dari satu item data dengan item data yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengupload CSV, nanti mohon dipastikan bahwa menggunakan delimiternya adalah titik koma untuk membedakan dengan komanya gitu ya, pembatas desimal itu ya. Itu yang penting. Jadi sebenarnya kalau dari tahun lalu kalau sudah menggunakan titik koma tidak masalah itu untuk diupload. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembatalan finalisasi. Memang betul di tahun lalu pembatalan finalisasi ini belakangan munculnya. Hal ini karena ternyata dari sekolah itu banyak sekali yang sudah melakukan finalisasi, kemudian ada pengajuan pembatalan ke helpdesk atau ke call center ya. Jadi kami membuatkan menu itu baru begitu ya pada waktu itu. Nah, ini mohon sebenarnya menu pembatalan ini tidak dijadikan andalan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon benar-benar kalau sudah melakukan proses finalisasi itu dilakukan cek dan recheck sebelumnya begitu ya. Jadi supaya tidak ada cerita pembatalan lagi ya. Karena pembatalan itu merepotkan begitu. Tidak hanya merepotkan di sisi Bapak Ibu atau di sisi helpdesk tapi juga di kami juga proses pembatalan itu agak kompleks begitu ya. Jadi kalau sudah dinyatakan benar ya sudah itu selesai begitu ya. Jangan maju mundur lagi gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tadi ada usulan untuk apakah di akun siswa nanti itu bisa melakukan pengecekan nilai. Memang di sini tidak dimungkinkan, kami tidak memberikan fasilitas kepada siswa untuk mengecek nilai. Karena nanti akan menimbulkan kerumitan yang lain lagi. Kalau ternyata nilainya nggak benar, maka siapa yang boleh mengupdate nilai itu? Berarti prosesnya kembali lagi ke PDSS, sedangkan itu tidak mungkin ya. Kita kembali ke PDSS pada saat proses pendaftaran SNMPTN begitu. Jadi mohon tadi cara yang dilakukan oleh Bapak yang sebelumnya dengan sebelum melakukan finalisasi itu melakukan mengajak siswanya untuk melakukan pengecekan atau di print atau apa, itu menurut saya itu cara yang cukup baik untuk menghindari kesalahan dari nilai yang sudah dimasukkan. Jadi mohon maaf tidak mungkin bagi kami untuk menyediakan fasilitas siswa untuk melakukan pengecekan nilai di pendaftaran SNMPTN karena nanti kalau terjadi kesalahan maka prosesnya akan kembali ke PDSS dan itu tidak mungkin secara jadwal dan secara aplikasi begitu ya. Tuh, kemudian tadi terkait dengan SMK yang harus melakukan konversi nilai, memang betul variasi dari SMK ini luar biasa banyaknya di kita. Sehingga ada mata pelajaran tertentu yang terpaksa kami berikan placeholder ya. Jadi ada satu baris nilai yang bisa silahkan akan diisi oleh nilai mata pelajaran sesuatu yang sesuai dengan yang diajarkan di sekolah tersebut. Nah, memang di tahun lalu kami tidak memberikan informasi terkait ini nanti nilai ini adalah placeholder ini nilainya apa, pelajaran apa sesungguhnya begitu. Nah, di tahun ini akan kami berikan ada satu kolom yang memungkinkan nanti Bapak Ibu menambahkan ini adalah untuk mata pelajaran apa gitu. Placeholder ini untuk pelajaran apa, placeholder ini untuk pelajaran apa gitu. Karena memang variasi dari pelajaran yang disampaikan di SMK ini bervariasi. Itu. Jadi untuk memudahkan nanti kami akan tambahkan ada satu keterangan bahwa placeholder ini itu realnya digunakan untuk mata pelajaran apa itu nanti akan setiap sekolah bisa mengisikan. Kemudian terkait dengan akreditasi
di kami tidak ada proses upload akreditasi tadi dari SMA 1 Magelang tadi. Di kami nggak ada cerita upload. Jadi data di kami cuma tahu saja bahwa Bapak Ibu itu akreditasinya A atau B atau dan seterusnya begitu ya. Jadi bukti bahwa Bapak Ibu memperoleh sekolah Bapak Ibu memperoleh nilai A atau B itu tidak kami butuhkan karena pada dasarnya informasi tentang akreditasi ini sudah kami dapatkan secara online dari Ban SM begitu ya. Jadi tidak berdasarkan input begitu ya. Kemudian terkait dengan kesalahan data siswa, sinkronisasi. Nah, di sini kami di tahun ini itu proses sinkronisasi antara Dapodik atau Pusdatin dengan portal LTMPT dengan PDSS itu dilakukan secara real time gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan perubahan di Pusdatin, maka nanti silakan masuk ke portal LTMPT untuk melakukan update. Nanti akan secara real time akan diambil begitu ya. Dan kalau sudah masuk ke portal LTMPT, maka di data SNMPTN otomatis akan terupdate begitu ya. Kalau pada waktu Bapak Ibu melakukan login gitu ya. Jadi kalau misalnya terlihat di situ kok belum terupdate, maka ya silakan log out dulu kemudian nanti login lagi begitu. Itu untuk kesalahan data. Kemudian berikutnya akreditasi ya dari SMA 2 Cikarang ya kalau memang prosesnya tergantung dari Ban SM, kalau misalnya ada proses reakreditasi maka nilainya kan akan tetap kan ya seperti tahun yang sebelumnya. Jadi tidak ada masalah ya sebenarnya. Kemudian untuk yang kedinasan UTBK saya tidak bisa menjawab, mungkin nanti Pak Budi bisa menjawab, bahasa Inggris juga saya tidak bisa menjawab. Pak Budi mungkin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Riza. Mungkin ada tambahan dari Prof. Budi atas beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Silakan ya. Prof. Baik Pak Bisru, terima kasih. Terima kasih sudah sebagian besar sudah dijawab Pak Riza. Jadi mohon Bapak Ibu guru BK paham juga kebijakan-kebijakan yang terpaksa harus diambil oleh LTMPT. Ya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi, memberi kemudahan kepada sekolah-sekolah dan siswa. Prinsipnya itu, Bapak Ibu ingat 2 tahun sebelumnya dan saya kira pengisian PDSS itu masih harus semua siswa dimasukkan dan sebagainya. Itu sudah repotnya setengah mati kan gitu. Kemudian termasuk kita itu mengapa tidak menutup ada verifikasi oleh siswa. Itu kalau kita buka ramenya juga luar biasa. Tidak repot hanya di kita tapi di Bapak Ibu semua juga. Bayangkan sekarang misalkan ada siswa yang tanda petik gitu ya, tanda petik ingin main-main saja, ada satu nilai yang itu dianggap tidak benar dan sebagainya, itu sudah jadi masalah besar gitu ya. Sehingga sekali lagi kami mempercayakan 100% kepada sekolah, tapi sekolah bertanggung jawab, jangan menghindar. Ya, tadi kan kayak misalkan siswa boleh verifikasi dan sebagainya itu kan menghindar dari tanggung jawab, kan itu. Harusnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Riza. Ya kalau perlu itu nonton bareng dengan siswanya, dengan orang tua wali, memilih bareng ya siapa yang ini eligible dan sebagainya. Kemudian baru di CSV-kan, kemudian diupload. Nah, itu clear. Nah, saya kira akan sangat mudah dan tidak ada di tengah jalan harus koreksi, salah dan sebagainya. Kalau sudah final ya final. Nah, itulah yang kita ambil. Makanya tolong Bapak Ibu hati-hati, kira-kira seperti itu. Kami juga sekali lagi hanya menerima saja, tidak akan merubah satu karakter pun apa yang dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian. Kemudian kaitannya dengan akreditasi, sekali lagi sudah saya sampaikan tadi termasuk yang dari Magelang ya,
dan sudah dijawab Mas Risa. Intinya itu kalau orang namanya diperpanjang, itu kan berarti karena ada sesuatu ya, karena entah COVID atau apa, statusnya itu kan masih sama persis dengan sebelumnya, kan itu. Dan itu saya kira juga yang akan dikirim oleh Ban SM ke Pusdatin untuk penghitungan akreditasi, sehingga saya kira Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kalau mati kemudian diperpanjang berarti perhitungannya itu sama dengan akreditasi sebelumnya. Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman semua, dan tadi sudah disampaikan Pak Risa tidak membutuhkan upload ya, pokoknya kita sudah ngambil data matengnya itu dari Pusdatin. Jadi nanti itu makanya saran kami tolong mulai dari sekolah Dapodik, sekolah yang mengisikan data itu dilakukan dengan benar. Kalau benar kan sudah selesai, tidak akan koreksi-koreksi dan sebagainya kan itu. Jadi ketelitian dari Bapak Ibu, guru BK dan IT itu saya kira jadi penting. Yang belum terjawab kedinasan ya. Kedinasan itu intinya kalau yang sudah formal tahun lalu dan akan dilanjutkan di 2022 itu adalah kedinasan dari Kementerian Keuangan, STAN, itu mensyaratkan harus memiliki nilai UTBK. Kalau yang lain itu sebetulnya menggunakan tapi tidak host to host dengan kita, tidak di depan di state mensyaratkan, tapi mereka menanyakan apakah mendaftar UTBK, kemudian diminta upload sertifikatnya, kira-kira seperti itu. Kemudian kaitannya dengan bahasa Inggris itu intinya kalau kita bicara TKA, Scientek, Sosum, ya itu kan kita ingin melihat sebetulnya capaian dari adik-adik itu ya mata pelajaran di SLTA itu seberapa besar. Nah, jadi kita itu basisnya adalah ya basis bahasa Inggris yang diajarkan di SLTA. Jadi bukan TOEFL, bukan yang lain-lain. Kalau TOEFL nanti kan harus ada listening dan sebagainya, padahal kita tidak ada itu. Baik, saya kira itu Pak Bisru yang Pak Mas Risa. Ini ada satu yang belum terjawab ya. Saya nggak ingat persis kalau sinkronisasi dengan data dengan Pusdatin itu kita lakukan setiap berapa hari, jam atau apa ya Mas ya? Ya Pak, kalau yang di portal dengan Pusdatin itu kalau tidak salah ada menu untuk perbarui data begitu ya. Jadi kalau misalnya sekolah masuk ke sana tinggal klik menu itu dan udah langsung begitu ya. Kemudian kalau dari portal ke kami di PDSS itu otomatis Pak di situ. Oke. Ya. Oke, itu makasih. Baik, terima kasih Prof. Budi. Bapak Ibu sekalian, tentulah masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para pembicara kita. Namun waktu juga yang membatasi. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu yang berada di wilayah timur dan tengah ini sedang akan bersiap-siap untuk sholat Jumat. Tentu beberapa tim kami tadi sudah juga melakukan pencatatan dan saya sudah melakukan pengelompokan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Namun dari yang saya lakukan review, bahwasanya dari beberapa pertanyaan yang dapat kita klaster ke dalam kelompok-kelompok, ternyata sebagian besar hampir sudah bisa terjawab. Selanjutnya, izin Prof. Budi untuk meminta kesediaan Prof. Azhari menyampaikan kata penutup dalam kegiatan kita hari ini. Ya. Mungkin Prof. Azhari. Prof. Azhari masih bergabung, Prof. Tadi izin meninggalkan tempat, tapi ini ada Prof. Yuliandri. Ya. Kalau begitu, kami mohonkan kepada Prof. Yuliandri. Prof. Yuliandri juga sepertinya sudah meninggalkan tempat ini. Ya. Oh iya, sudah meninggalkan tempat. Baik, kalau begitu, Prof. Budi. kita tutup saja. Jadi begini, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, sekali lagi pada pagi hari ini, alhamdulillah ya, semoga
teman-teman guru BK yang itu ujung tombak untuk mendampingi adik-adik siswa kelas 12 yang akan mendaftar entah itu SNMPTN atau SBMPTN, mendapatkan pencerahan dari LTMPT. Kami sudah berusaha termasuk sampai detail sekali ke pengisian PDSS. Itu harapan kami Bapak Ibu sudah jauh lebih paham dan nantinya diharapkan pada saat kita Bapak Ibu melaksanakan pengisian PDSS itu tidak ada kesalahan-kesalahan lagi. Dan terus terang Mas Risa, Pak Risa itu buka menu dibuka dan sebagainya itu kebijakan kemarin, yang tahun ini ya kita anggap nggak ada lagi. Nanti kalau ada Bapak Ibu bisa mengakses ke kantor Presiden atau Pak Presiden, kemudian Pak Presiden memerintahkan kita, itu mungkin baru bisa. Jadi kira-kira kami sekali lagi mohon dengan sangat kehati-hatian dari Bapak Ibu semua untuk mendampingi adik-adik siswa kelas 12 untuk bisa mendaftar baik itu di jalur SNMPTN, UTBK, SBMPTN. Saya kira demikian Pak Bisru, dan kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sosialisasi daring penerimaan mahasiswa PTMB Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022 bersama musyawarah guru yang sudah kita ikuti bersama pada hari ini Jumat 24 Desember 2022 sejak pukul 9 pagi tadi hingga pukul 10.55 siang hari ini. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT yang didukung oleh Telkom Indonesia, Mandiri, BNI, Bank BTN, dan BRI. Bapak Ibu sekalian, sebagai ungkapan terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan dan atas ragam informasi yang juga telah kita dapatkan pada acara ini, mari bersama kita memberi aplaus kepada ketiga pembicara dengan cara bertepuk tangan di masing-masing kamera Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Dan tepuk tangan yang kedua adalah sebagai ungkapan rasa gembira dan terima kasih untuk kita semua atas kebersamaan dalam atau sudah mengikuti acara kegiatan di pagi hari ini. Mari silakan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selaku moderator pemandu acara, saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Ibu semua karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini dari sejak awal hingga ditutup. Mohon maaf saya kepada Bapak Ibu sekalian bila ada hal yang kurang menyenangkan atau kurang berkenan di hati. Sila didapatkan informasi yang benar dan tepat tentang SNMPTN dan UTBK SBMPTN 2022 melalui laman resmi www.ltmpt.ac.id dan update informasi terbaru melalui akun media sosial resmi LTMPT Centang Biru. Ingat ya Bapak Ibu, yang bercentang biru bukan yang lain. Nah, untuk itu saya sampaikan di Instagram dengan akun LTMPT Official Centang Biru, kemudian untuk Facebook, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Centang Biru, dan di Twitter, LTMPT Official, dan YouTube dengan alamat akun LTMPT Official. Kantor LTMPT beralamat di Gedung D Lantai 2, Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta, 10270. Telepon 021 3104041 atau 3104042. Alamat email sekretariat@ltmpt.ac.id. Kami juga memiliki layanan call center ada di nomor kontak 0804 1450 450. Layanan dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 18 di hari kerja. Dan untuk layanan helpdesk di alamat halo.ltmpt.ac.id. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Salam hormat kami untuk Bapak Ibu Musyawarah Guru BK serta para hadirin sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.